Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. La ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Sadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pada siang hari ini, mari sama-sama kita kembali panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah terik matahari di siang hari ini telah memberikan kita kesempatan untuk dapat bermunajat beribadah kepadanya mengikuti salat zuhur berjamaah. Kita diberikan kesempatan Allah untuk meluangkan sedikit waktu dari sebagian dari aktivitas kita untuk dapat mengikuti dan melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Maka sebagai seorang yang sentiasa diberikan nikmat, kesempatan dan kesehatan Allah, sudah sewajarnya kita sebagai hambanya memiliki segala nikmat yang diberikannya dengan bentuk ibadah syukur kepadanya. Kemudian salam salam kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang teladan bagi kita yang kita nantikan berjumpa dengan beliau di akhirat kelak, dan kita juga berharap di akhirat kelak kita tidak hanya mengaku sebagai umat beliau, namun juga diakui sebagai umatnya nanti. Karena itu, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau, maka senantiasa kita hidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pada siang hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba berbicara sedikit tentang salah satu sifat yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, yang harus dan hendaknya kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun sikap tersebut adalah sifat qanaah. Kita sudah sering mendengar sikap qanaah. Secara sederhana kita mengartikan sebagai sikap di mana kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Kita sering mengartikan, mengkonotasikan sikap qanaah ini erat kaitannya dengan sifat syukur. Karena memang dua sifat ini saling mengacu kepada bagaimana kita mampu menerima apa yang Allah berikan kepada kita, berterima kasih kepada Allah terhadap apa yang telah Dia berikan kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat bagaimana kiat-kiat cara-cara menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan. Karena memang sebagai seorang mukmin, agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan terutama dalam hidup, kita harus mampu memiliki sifat qanaah dan juga sifat syukur dalam kehidupan. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, maka engkau sudah seperti raja di dunia. Jadi apabila kita mampu memiliki hati yang mampu merasa cukup, mampu menerima apa yang Allah berikan, insya Allah kita akan mampu mengendalikan dunia, karena kita sudah menjadi rajanya dunia. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Adapun tiga kiat dalam menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan. Yang pertama adalah mengimani takdir Allah yang telah ditetapkan kepada kita. Kita tahu bahwa setiap orang tentu memiliki takdir rezeki masing-masing. Dan yang perlu kita yakini bahwa adalah setiap rezeki yang Allah berikan pasti sudah sesuai dengan takaran dan ukurannya yang baik bagi Allah dan baik bagi kita. Maka kita harus meyakini bahwa setiap kesempatan, rezeki, kesehatan yang Allah berikan itu merupakan anugerah yang Allah berikan, anugerah yang Allah tetapkan bagi kita, dan kita sebagai hambanya
mampu mensyukuri dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah beri. Karena Allah sudah katakan bahwa manusia ini tidak akan meninggal kecuali sudah dicukupkan rezekinya. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha pemberi rezeki. Jadi kita tidak perlu mengingkari apa yang telah Allah tetapkan, karena rezeki kita sudah diatur oleh Allah SWT. Maka takaran ukuran rezeki kita masing-masing sudah ada ketentuannya dari Allah SWT. Maka bagi kita adalah bagaimana mampu mengimani ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah kiat-kiat menemukan sempurna dengan berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini juga penting kita lakukan. Bagaimana setiap rezeki yang Allah berikan, baik itu banyak maupun sedikit, kita harus mampu berprasangka baik kepada Allah SWT. Kita harus mampu bersangka bahwa Allah ini hadir, Allah akan memberikan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, Karena boleh jadi sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik dalam pandangan Allah SWT. Dan boleh jadi sesuatu yang kita anggap tidak baik belum tentu baik di pandangan Allah SWT. Maka dari itu, sebagai salah satu cara kita dalam menemukan sikap qanaah dalam kehidupan adalah dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, kiat-kiat menemukan sikap qanaah dalam kehidupan adalah bersyukur atas semua nikmat Allah berikan. Nah, ini yang paling penting bagi kita dalam menjalani kehidupan, terutama bagi kita yang senantiasa mengharapkan kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka kunci utama bagi kita dalam menjalani kehidupan adalah mampu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Karena banyak harta tidak menjamin seseorang itu akan bahagia, sedikit harta tidak juga menjamin seseorang itu akan bahagia. Panjang umur tidak menjamin seseorang itu akan bahagia, pendek umur juga tidak menjamin seseorang bahagia. Maka yang pasti yang dapat kita lakukan agar kita mampu menciptakan kebahagiaan itu adalah dengan mampu mensyukuri apa yang Allah berikan. Karena pada hakikatnya kekayaan itu bukanlah kekayaan berupa harta, kekayaan itu bukanlah kekayaan berupa jabatan, namun kekayaan yang hakiki, yang pada hakikatnya adalah kekayaan hati. Jika hati kita mampu merasa cukup, mampu merasa kaya, maka insya Allah kita akan mampu menggapai bahagia yang telah diciptakan Allah SWT. Mampu merasakan perasaan bahagia yang sudah dijadikan oleh Allah SWT jika kita mampu bersyukur kepadanya. Maka dari itu, mari kita coba laksanakan dalam kehidupan kiat-kiat yang telah kita uraikan tadi. Bagaimana kita mampu mengimani takdir Allah SWT, kemudian mampu kita berbaik sangka kepada Allah SWT, kemudian yang terakhir kita mampu bersyukur atas limpahan nikmat Allah berikan kepada kita. Maka dengan kita melaksanakan kiat-kiat yang sudah berkarat, Allah senantiasa memberikan kita sikap qanaah dan rasa cukup dalam kehidupan kita. Maka sebagai penutup, kami mengajak pada Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah dua semuanya, mari kita senantiasa perbarui rasa syukur kita, perbanyak rasa berterima kasih kita kepada Allah SWT, karena apapun yang Allah berikan itu sudah sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang Allah rencanakan bagi kita. Demikian dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Qul qawli hadza astaghfirullahaladzim.